Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Pecan FX. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, untuk literasi bagi kita semua, bahwa bagi kita yang bermain di dunia cryptocurrency itu juga ini sebenarnya ada sebuah aturan baku teman-teman, tapi ini sebenarnya adalah sebuah literasi keilmuan dalam dunia kripto, bahwa walaupun kita tidak bermain di saham, tetapi kita harus memperhatikan pergerakan SP500 indeks teman-teman. Jadi SP500 indeks ini harus kita perhatikan, karena kalau ini kondisinya merah atau mengalami pendarahan hebat, maka itu akan berimbas ke dunia kripto teman-teman. Maka Bitcoin dan kawan-kawan termasuk CoinP Network itu juga akan mengalami penurunan harga yang signifikan. Jadi kalau ada yang bertanya apa itu S&P 500, ini adalah gambaran situasi 500 perusahaan terbesar yang ada di Amerika Serikat, teman-teman. Jadi kalau kondisi perusahaan-perusahaan besar yang ada di Amerika Serikat itu tidak baik-baik saja, berarti perekonomian di Amerika tidak baik-baik saja, dan itu akan berimbas secara langsung dan tidak langsung terhadap market kripto, teman-teman. Karena orang akan menarik uangnya di market kripto karena menghindari spekulasi. Jadi sampai hari ini masih banyak orang yang meyakini bahwa untuk dunia kripto itu adalah aset spekulasi, sehingga pada saat dunia saham mengalami penurunan besar-besaran, mereka akan menarik dananya di kripto dan akan berusaha mencari peluang entry di market stock atau di saham, teman-teman. Ini dalam hal ini adalah saham dari 500 perusahaan ternama yang ada di Amerika Serikat. Oke, setelah kita melihat tentang SP500, kita akan melihat berita yang terbaru tentang P-Network, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, koin P ini mengalami penurunan sebesar 10,46% menjadi 1,41 US dollar per koin. Jadi di sini meskipun adanya pembentukan cadangan kripto strategi dari pemerintahan Donald Trump, tetapi tidak mampu mengangkat pergerakan harga, teman-teman. Namun yang uniknya adalah bahwa di sini kalau kita lihat ada sebuah pendapat atau postingan dari para pakar, para analis yang ada di Fortune India, bahwa apabila kondisi market itu sudah kondusif, teman-teman, apabila kondisi market itu luar biasa, maka ada peluang koin P nilainya itu bisa melebihi 500 US dollar pada tahun 2030 jika koin P diadopsi secara luas, teman-teman. Ini adalah prediksi dari para analis yang berada di Fortune India, teman-teman. Kemudian juga para analis juga memprediksi bahwa apabila koin P itu bisa membreak atau bergerak di atas harga 1,9, maka dia akan rally menuju ke harga 10 dolar, teman-teman. Jadi ini adalah prediksi para pakar. Jadi bahkan di kondisi market yang sedang tidak kondusif, ada yang memprediksi bahwa koin P itu apabila market sudah normal, itu akan mampu menembus harga 500 dolar pada tahun 2030, teman-teman. Namun kembali, itu seperti yang saya katakan di awal, bahwa sebagai pemain di dunia kripto, kita juga harus melihat korelasi hubungan antara dunia kripto dengan SP500 Index, teman-teman. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa SP500 Index ini adalah indeks pasar saham yang terdiri dari 500 perusahaan besar yang terdaftar di bursa saham Amerika Serikat seperti Nasdaq dan New York Stock Exchange, teman-teman. Dan ini indeks ini menjadi salah satu indikator utama kesehatan ekonomi Amerika Serikat
dan pasar saham global, teman-teman. Jadi saham-saham yang masuk di sini adalah saham Apple, Microsoft, Amazon, Google, Tesla, dan berbagai sektor lainnya. Jadi kalau kondisi Amerika tidak baik-baik saja dan kondisi ekonomi dunia tidak baik-baik saja, maka tetap akan berimbas kepada harga dari koin P, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat hari ini koin P ini mengalami koreksi 4,71% secara real time, diperdagangkan di angka 1,37 US dollar, teman-teman. Kemudian untuk market kapitalnya juga mengalami penurunan, hari ini ada di angka 9,96 miliar US dollar, dan volume 24 jamnya mengalami koreksi sebesar 33%. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi jual beli P di angka 627 juta US dollar, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian token P? Nah, ini seperti biasa saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan di sini itu sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian P, silakan lakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, kalau kita melihat di sini untuk area ideal untuk kita melakukan pembelian itu ada di angka 1,2 dolar dan 0,7, teman-teman. Jadi saran saya, misalkan teman-teman mau memiliki uang katakanlah 100 dolar, itu silakan pasang buy limit di 1,250 dolar dan 0,72 US dollar. Di angka 0,72 itu juga pasang 50 dolar. Jadi uang 100 dolarnya dibagi, jadi jangan langsung dibelikan di angka 1,2, teman-teman. Jadi dibagi dua. Jadi kalau misalkan harga masih mengalami penurunan, kita bisa buy in the dip. Jadi sebenarnya di dalam market kripto, pada saat kondisi market berdarah-darah seperti ini adalah sebuah peluang emas bagi kita untuk mulai melakukan pembelian koin, teman-teman. Jadi jangan sampai pada saat market sedang hijau kita membeli, pada saat market merah kita menjual, itu malah terbalik, teman-teman. Nanti modalnya teman-teman bisa gosong di situ. Jadi pada saat market berdarah atau mengalami pendarahan hebat, itu adalah saat yang tepat untuk kita mulai melakukan analisa, melakukan mencari entry atau titik-titik masuk yang bagus, teman-teman. Kemudian pada saat market sedang hijau, itu sebenarnya adalah saat yang tepat untuk kita mulai mencari titik keluar atau titik untuk kita mencari profit atau keuntungan di dunia kripto. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.